Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kalian akan belajar mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kalian akan mengetahui apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Kita akan membahas pengertian, bentuk, dan kondisi terjadinya interaksi antar ruang. Pertama, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, secara sederhananya, ruang ini bisa dikatakan sebagai tempat. Contohnya seperti ruang kelas, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang kantor, dan lain sebagainya. Dan kalian juga sekarang ini sedang belajar materi IPS di dalam suatu ruang, entah itu di ruang tamu, atau ruang kamar, ataupun ruang belajar. Nah, setiap makhluk hidup pasti memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Jika tidak ada ruang, maka manusia tidak akan mempunyai tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Ruang juga bisa mencakup perairan seperti laut, sungai, dan danau. Dan konsep ruang tidak sebatas itu. Bahkan, udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi juga termasuk ruang. Dan berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Maka dari itu, batas ruang tidak hanya tempat, melainkan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Yang kedua, ada pengertian interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang adalah adanya keterkaitan ruang di muka bumi atau terjadi konektivitas atau hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain, baik faktor alam dengan manusia, faktor alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Nah, setiap wilayah atau ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka diperlukan wilayah lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan atau interaksi antar ruang di permukaan bumi. Nah, sebagai contohnya, misalnya, wilayah pegunungan itu umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah pantai itu biasanya menghasilkan ikan laut. Maka penduduk dari daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Jadi, kedua wilayah tersebut saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Nah, contoh lain seperti halnya kalian ketika pergi ke pasar, maka tidak semua barang yang dijual di pasar itu berasal dari daerah kalian. Tentu berasal dari setiap daerah, baik dari daerah pegunungan, atau daerah pantai, atau daerah dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi, setiap ruang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketiga, ada bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia yang disebut mobilitas penduduk. Nah, interaksi ini dapat berupa emigrasi, migrasi, urbanisasi, maupun transmigrasi. Nah, salah satu contohnya, misalnya masyarakat Desa Karangasem melakukan transmigrasi bedol desa ke Kalimantan. Kemudian yang kedua, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi yang disebut komunikasi. Contohnya, melihat tayangan berita di televisi. Kemudian yang ketiga, ada interaksi melalui perpindahan barang atau energi yang disebut transportasi. Contohnya itu, kegiatan ekspor barang dari Indonesia ke negara ASEAN. Nah, selanjutnya, yang keempat, tentang kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, ada saling melengkapi atau complementarity. Nah, kondisi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya.
Contohnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Maka wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan. Seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi. Nah, yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, kondisi ini terjadi jika suatu lokasi menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, seseorang pembeli ini akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun diketahui wilayah C juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan wilayah B, maka para pembeli dari wilayah A ini akan beralih membeli ikan ke wilayah C karena lebih dekat dan ongkosnya lebih murah. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B ini menjadi melemah. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada kemudahan transfer atau transferability. Nah, kemudahan transfer ini seperti biaya yang diperlukan dalam pengangkutan barang. Jika biaya terlalu tinggi dibanding keuntungan, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Nah, kemudahan transfer ini berhubungan dengan sarana dan prasarana yang menghubungkan antara daerah asal dengan daerah tujuan. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual wilayah ke wilayah B. Karena itu tadi, jalanan rusak sehingga tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran IPS hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.